Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para asatidzah, para bapak, ibu, hadirin, hadirat, jamaah majlis haul. Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau nyatakan, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawa. Beliau bilang orang itu kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang. Elah. Nih ya Allah bang, kita kepengen anak-anak kita tuh doain kita. Makanya girang almarhum dikirimin doa. Doain. As-sholatu alaihima. Sholat itu artinya doa. Makanya as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Yang rajin doa, rajin minta. Bagaimana caranya minta? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun. Wa muftatahatun bitakbir. Wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kalau sholat doa, doanya minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet bang, bayangin deh anak kita. Tahu-tahu depan bapaknya begini tangannya. Bapaknya bingung ini motor apa peda begini doang. Bingung, mintanya kagak ngomong tuh bocah. Bini minta kagak ngomong. Minta beliin cincin, menkode doang. Bang. Lakinya ngeliat begitu nyeletuk, ntar malam ngapa? Nah, salah. Makanya ucapan dan gerakan mintanya. Ada omongan. Malam ini kita keluarga di sini doain pakai ucapan dan gerakan. Mana ucapannya? Dibaca zikir, baca yasin, tahlilan. Ini umat Islam tradisinya dari dulu begini. Para wali-wali songo dulu begini tahlilan. Kumpul begini. Siapa bilang bid'ah? Bukan. Ini bukan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang gak ada di zaman Nabi. Sekarang ada. Orang tahlilan baca tahlil. Apa sih tahlilan? Tahlilan itu ya baca tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Takbir. La Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah. Semuanya ada di sini. Gak ada nilai kejelekannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang bikin tradisi yang baik-baik ada pahalanya. Sekarang orang sok kritis. Ustadz, orang mati dikirim Fatihah. Nyampe apa kagak itu? Saya ngirimin kemarin. Saya tanya, lu ngirim ke Fatihahnya kapan? Kemarin Ustadz. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Saya tanya begitu. Lah kagak Ustadz, Fatihah masih balik pulang. Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lah orang lu kirim kagak balik-balik. Berarti kan nyampe. Gitu aja bang, pertanyaannya jawab pakai akal-akalan juga. Emang sekarang begitu orang. Ngajinya mau Google doang. Nanya pertanyaan akal-akalan. Saya sembahyang Ustadz, terus kentut. Kira-kira batal ini enggak? Kira-kira ya? Batal Pak Ul, saya gitu aja. Apa nih bang? Oh saingan. Lagi
lagi latihan tadi di masjid. Tuh, ada yang nanya begitu. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak Ustaz? Lah wudhu dong. Oh, terus lagi wudhu, kira-kira saya basuh muka nggak? Lah basuh, lu udah batal lu. Itu dia inti pertanyaan Ustaz, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu bang. Saya kagak jawab, saya diemin aja. Jawab lah Ustaz dah, jangan diem aja. Kagak gue ngejawab, karena gue tanya dulu lu. Lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat lu? Muka Ustaz malu, nah makanya muka dia disebokin, suwe lu. Yang nanya akal-akalan. Nih. Sampai bang, siapa bilang ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kita kan tinggal beberapa tahap alam. Sebelum kita tinggal di peninggalan, jauh tinggal kita. Di mana? Alam arwah. Alam arwah, di situ kita ruh manusia diciptakan oleh Allah. Ditanya tuh arwah semuanya. Apa kata Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia seluruhnya menjawab, qalu bala syahidna. Ya Rabb, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Berarti udah tekan kontrak itu di hadapan Allah, tertanda suhadi. Wah, lu dia. Ada tekan kontraknya, cap jempol. Luar biasa bang. Enggak kekal di alam arwah, pindah ke alam arham, alam rahim, alam kandungan emak. Berapa lama? 9 bulan. Ada yang 7 bulan, ada bang. Makanya bayi 7 bulan keluar lahir, tua tuh bocah. Naik 8 bulan, balik muda lagi. Naik 9 bulan, tua lagi. Makanya bocah lahiran 7 bulan, tua bocah. Udah sempurna. Ada yang di perut 4 bulan, belum jadi. 7 bulan udah jadi. 9 bulan tua. Ada yang 2 tahun. Keluar langsung jenggotan. Nah, kelamaan ngetem. Hidup kita di situ bang. 9 bulan hidup kita. Kagak ada jendela. Hidup. Kenapa Allah yang kuasa? Keluar. Nggak kekal di alam rahim. Pindah ke peninggalan. Berapa lama di peninggalan? Cuma Allah juga yang tahu. Man pasti kita bakal mati. Diuji. Semua kita diuji oleh Allah. Tadi ayat itu udah dibaca sama guru kita, sama Qori. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Allah uji semua kita dengan rasa takut. Walju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyirus sabirin. Diuji ketakutan semua. Yang kaya takut miskin. Apalagi sekarang nih orang-orang kaya bertakut bang. Miskin, ekonomi begini semua. Gara-gara corona. Gara-gara nenek juga. Bener po, kamu sih nenek dikasih sembako. Nih sembako nih. Bansos ya. Dari mana emang tong? Dari corona. Jadi doain sama nenek. Corona hebat mau gua doain dah si corona biar sehat, panjang umur. Lah nenek nggak ngerti corona. Ya Allah. Luar biasa bang. Pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia. Nah di alam dunia udah dibaca juga ayatnya. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. 36 tahun yang lalu Baba Haji Ripu meninggal. Ya enggak? 5 tahun yang lalu Nya Haja Nafsia meninggal. Siapa tahu besok kita yang nyusul. Kita nggak tahu kok. Bicara mati udah tahu semua kita bakal mati. Udah paham. Cuma kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Itu doang bang. Makanya jangan sampai ketipu sama dunia. Kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batasnya. Main catur dibatasin. Asal udah remis habis sudah. Raja usah nggak bisa jalan. Sekak sebom habis sudah. Main bola juga sama, ada batas waktunya. 45 kali 2, 90 menit waktu normal 2 babak. Itu para pemain bola tahu bang dia waktu dibatasin. Maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak. Poin banyak jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Sama kita juga hidup dibatasin waktu. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Cari cara buat ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh. Kalau amal soleh kita banyak, poin banyak, jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Pialanya nggak tanggung-tanggung. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Alhamdulillah. Para pemain bola tahu waktu dibatasin, yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, si Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Raul Ramos, Gareth Bale, si Neymar, boleh ngapalin. Makanya waktu Liga Champions kemarin menang tuh Bayern Munchen lawan PSG 1-0. Wah, Neymar menangis. Semifinal yang kesian, Barcelona diajar 8-2 Munchen. Wah, Allah, jagoan saya kalah Barcelona, Bang. Mas Adi kalah. Iya, kita megang Barca tadinya. Kalah. Luar biasa, Bang, jadi pemenang. Yang namanya main ada yang ngawasin. Siapa? Jalannya pertandingan wasit. Wasit yang ngawasin. Makanya wasit itu asal kata dari bahasa Arab, wasapo, artinya tengah-tengah, wasit. Yang namanya tengah-tengah, nggak boleh mihak ke sana mihak kemari. Wasit. Siapa aja wasit? KPU wasit, Bawaslu wasit, itu dia. Polisi wasit. Jangan belainnya kagak bener. Ngapa kemarin dibelainnya kagak bener? Gara-gara dia jadi begini. Enak buat kita. Di mana-mana menang, tapi kalah, nggak sesuai. Emang dikalah-kalahin. Ngomongin tengah malam, menang, iya menang. Malam baru kita bertidur. Jadi wasit yang bener dong. Wasit marah, ngerti kita marah wasit. Ngapa? Karena pemainnya bikin pelanggaran, Prit, kartu kuning. Dikasih peringatan kita. Lu main jangan begitu dong. Ikutin aturan main yang bener. Kita pun sama, Bang. Ada wasitnya, yang ngawasin ada. Siapa? CCTV-nya Allah. Raqib Atid ngawasin kita. Siang malam gak pernah tidur. Bikin pelanggaran, kita ditegor. Siapa yang negor? Makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain bisa bergerak kalau ada Sang Kholik. Kalau kata Allah, gunung, batuk gunung. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru ampeg, gunung pada demo. Nah, kalau kita demo, polisi yang nanganin, Satpol PP yang nanganin. Kalau gunung demo, siapa yang ngadepin? Loh, Mbah Marijan udah kagak. Mbah Marijan udah tewas. Udah ketemu dalam kubur sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman di sana dia. Gunung makhluk, kalau kata Allah Sang Kholik batuk-batuk. Air datang yang banyak lu, kata Allah banjir bandang kemarin. Beberapa hari hujan kita udah banjir bandang. Bogor Katulampa dibuka jebol. Angin datang yang kenceng lu, puting beliung, Bang. Allah, badai topan, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan, gak ada beliungnya. Apa pokoknya ngir lo. Teguran, peringatan. Jangan sampai kita lagi enak-enak main bikin pelanggaran mulu. Wasit marah, Brit, kartu merah, diusir. Belum sempet ngegolin udah diusir dari tengah lapangan. Artinya belum sempet ngaji, mati. Belum sempet ibadah, mati. Hidup permainan ada batas waktunya. Dan sandiwara tahu sendiri. Sandiwara kan sinetron. Lagi seru nonton sinetron orang ketiga, emak-emak. Wah, ramai buat itu. Gara-gara si Yuni masih Afifah berebutin si Aris. Aris emang demennya masih Yuni, karena Yuni gantengan, cakepan dia Yuni. Keren emang, cakep. Afifah juga tersingkir dia. Padahal si Yuni udah pacaran sama si Riko waktu itu kan. Iya, man dia kurang demen sama Riko. Tuh, jadi dia demennya sama si Aris, si Yuni. Untung ada si Rangga perhatian banget sama si Afifah. Karena saking berebutin si Aris, karena ganteng Aris, Yuni sama Afifah berantem di pinggir hutan. Wah, ketemu main bubut-bubutan. Lagi seru-serunya berantem si Afifah sama si Yuni. Di pojokan TV ada tulisan bersambung. Nenek-nenek kesel banget nonton. Buset, abis nih film. Lagi seru-serunya habis. Hidup begitu, Bang. Dan orang lagi naik karirnya mati. Lagi jaya-jayanya mati. Almarhum wal maghfurlah sahabat saya Ustadz Jepri Al-Bukhari, UJ, 40 tahun 3 hari umurnya, baru ulang tahun 3 hari. Naik motor malam Ninja 650 cc.
baru keluar baru, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati bang. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Nenek tahu pala komang-komang nih. Lu dong bayangin aja ke sono. Ya Allah. Belum lama si Asraf, lakinya BCL, Bunga Citra Lestari, 40 tahun, ganteng keren bang. Ilah, 40 tahun kena jantung, mati. Meninggal 18 Februari. Dalam ilmu fikih, kalau perempuan istri ditinggal mati suaminya, berarti masa idahnya 4 bulan 10 hari. BCL udah habis masa idahnya. Karena saya hitung-hitung dari 18 Februari itu habisnya itu 29 Juni 2020. Berarti udah September nih, udah habis berarti kita bisa daftar ini Ji. Ngitungin guru. Iya, mubazir. Ade Namnung artis bener gede gemuk mati 38 umurnya. Nyusul temennya Budi Anduk 40 tahun Budi Anduk, rambutnya keribo tuh kulit rada hitam, mati nyusul 40 tahun. Olga mudaan lagi, Olga Saputra 32. Nyusul lagi tuh yang perempuan Jupe Julia Perez, temennya tuh Jupe 37. Boleh ngitungin po 37 Jupe mati. Ramai di Facebook pada komentar, kenapa Jupe meninggal? Ada yang komen, karena Jupe meninggal begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup, beban hidup. Tiji mau kesono aja pikirannya najong dah. Beban hidup, dia kan emak bapaknya bisa pacaran sama Gaston dihianatin mulu, mau gak tahu. Hidup permainan dan sandiwara. Kita disuruh bang, mumpung masih sehat ada kesempatan, ayo manfaatin buat takarub kepada Allah. Orang yang suka berbuat amal kebajikan, insya Allah husnul khotimah. Malam ini haul, manfaatnya begitu besar. Apa manfaatnya? Pertama, bermanfaat buat orang yang kita haulkan. Doa-doa kita sampai pahalanya buat almarhum dan almarhumah. Yang kedua, manfaatnya buat siapa? Buat yang bikin haul. Anak, cucu, mantu, semuanya yang dikeluarin harta, tenaga, pikirannya dibalas oleh Allah. Yakin dan pasti. Dan yang ketiga, bermanfaat apa? Buat orang yang datang haul. Malam ini kita yang hadir semuanya, pertama bisa silaturahim. Yang kedua, kita bisa ngamalin Pancasila. Tahlilan, ngamalin Pancasila. Makanya jangan sembarangan sama orang Islam. Orang Islam anti Pancasila katanya. Ulama anti Pancasila. Habib Rizik anti Pancasila. Justru Islam udah ngamalin Pancasila lebih dulu. Mana buktinya? Waktu tahlilan kita begini kan udah ngamalin namanya. Tahlilan 3 hari menuju orang meninggal dunia. Yang dibaca apa sih? Surah Kulhu. Surah Al-Ikhlas. Kulhu. Berarti kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lagi tahlil begini kita kumpul, manusianya adil dan beradab. Beradab, duduknya rapi, cakep besila. Saling salam-salaman nyampe. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita kumpul bersatu, kompak. Yang muda, yang tua, yang pejabat, yang bukan pejabat, RT, RW jadi satu. Namanya persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, ada yang mimpin tahlil, emang kagak ada yang mimpin. Mimpinnya pun hasil musyawarah. Siapa musyawarah? Bawa acara. Ustaz baca tahlil ya. Ini Ustaz ini baca doa. Kan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dikatakan adil? Karena basicnya sama semua. Adil. Isinya kentang, bihun, sama semuanya. Tuh, itu namanya udah ngamalin Pancasila. Yang namanya adil, nggak semuanya sama. Anak kita SMP, ongkosin sekolah 10.000. Yang SD kasih goceng. Ini namanya adil, nggak semuanya rata. Makanya Ustadz Kiai beda basicnya, nggak satu. Bener bang, ini cius. Ya pokoknya begitu teh, subur ya, jangan lupa.
Nih, ya Allah. Yang ketiga, kita diingetin apa? Diingetin akan kematian. Siti Aisyah pernah cerita, istri Rasulullah. Beliau bercerita, ada seseorang nanya sama Rasul, ya Rasul, apakah nanti ada dari kalangan umatmu yang dibangkitkan bersama orang-orang yang ahli syuhada, yang mati syahid? Kata Rasul, ada. Di antara umatku nanti yang dikumpulin di akhirat bersama orang-orang yang mati syahid. Siapa mereka? Ternyata orang yang mengingat kematian dalam sehari semalam 20 kali dia ingat kematian. Luar biasa bang. Ingat mati mulu. Kapan kerjanya? Artinya apa? Setiap ibadah dia lakukan ingat semata-mata karena Allah. Insya Allah. Orang yang suka berbuat amal kebaikan, berbuat amal soleh, Israel datang sama Allah. Ya Rob, orang ini saya pengen cabut nyawanya. Udah ada batas waktunya nih. Orang ini sering berbuat amal soleh, saya nggak sanggup nyambut sembarangan nyawanya. Kata Allah, coba kau cabut nyawanya dari mata. Dicabut dari mata ternyata berat, Israel nggak sanggup. Laporan kepada Allah, ya Rob, orang ini matanya nggak kuat, saya cabut nyawa dari matanya. Lihat, periksa, masih hidupnya tuh orang, masih sehatnya. Ternyata matanya sering nangis di keheningan malam. Matanya sering keluar air mata. Munajat SLJJ, sambungan langsung jarak jauh tengah malam. Orang pada tidur, dia curhat sama Allah. Nangis di keheningan malam. Tahajud dia. Matanya sering lihat kitab waktu ngaji. Padahal nggak bisa baca kitab. Ngaji dia bawa aja ngikutin gurunya. Gurunya liatin, dia liatin aja. Gurunya baca aja kebet sama. Ditanya temennya, lu bisa kagak? Boleh kebet doang. Dia liatin doang tuh kitab. Nggak sanggup ya Rob, saya cabut dari mata. Cabut dari tangan. Dicabut dari tangan berat juga. Tangannya pemurah, sering sedekah. Tangannya nggak pelit, nggak medit, koret, butut kasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po itu orang. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan habis ya kerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Sisain apa dikit buat kucing. Padahal ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus ya habisan tulang. Kan pelit medit. Orang kalau udah pelit medit koret bang, butut gasiran, pantat kuning. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu dia. Kalau gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Kalau gue beli nasi goreng habis juga ini ceban ini habis nih. Jangan. Bener sih duitnya utuh ceban. Cuma tidur utuh sebarang ngambang, rasain makan pencarian lo. Makanya luar biasa bang, orang yang sedekah. Makanya kita sampai Jumat nih ngantongin duit, besok nih Jumat, ngantongin duit di baju koko. Antongin duit, jangan udang-udang doang, bukan pesta, sorban, gengser. Tasbih kayak biji pinang, ditarik krosok. Udah lo kotak masih jauh, subhanallah. Pasai banget, kotak udah deket, astagfirullah. Lo kotak udah jauh, alhamdulillah. Suwe bener dah. Pelit. Dari tangan gak sanggup saya cabut ya Rob. Coba kau cabut dari mulut. Dicabut dari mulut, Israel gak sanggup nyabut. Mulutnya sering keluar kalimat thayyibah, sering zikir, sering baca sholawat. Dari kaki coba, kata Allah, dicabut dari kaki berat juga bang. Dilihat kakinya sering duduk sama ulama, kumpul di pengajian, duduk di majelis taklim. Kakinya sering datang ke tempat yang baik. Makanya 40 hari sebelum kita mati, Israel udah ngetes lewat kaki kita. Itu yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, kolesterolnya sering naik. Israel lagi ngetes. Baik bang, ditarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi. Ini yang kesemutan juga udah banyak saya tahu di sini. Udah pada nyender kakinya pada diangkatin, ketahuan ini. Hati-hati bang, Israel lagi ngetes. Israel nggak sanggup semuanya ya Rob, saya bingung udah ini. Ya udah kata Allah, ke surga aja. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawa aja, tempelin di depan orang yang lagi sakaratul maut. Sambil mengembuskan napas terakhir, terbaca itu lidahnya keluar la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Matanya merem, mulutnya senyum, enak meninggalnya. Diumumin pagi-pagi sama marbot di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon.
dalam usia 40 tahun. Wah, semuanya pada datang, guru pada takziah semuanya. Ya, datang si PRT Subur nyampe. Pos disingkap ditutupin kain putih yang jarang-jarang, dibuka sama RT Subur. Ya Allah, meninggalnya kayak orang kagak meninggal. Pulang RT Subur ngomong sama temennya di jalanan, ya Allah, si Udin kayak kagak mati ya. Enak meninggalnya. Iya Bang Haji, si Udin kayak kagak mati ya. Pelan ngomongnya, belum kena nasi, pelan. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, Bang, gak pernah berbuat amal soleh, Israel laporan sama Allah, ya Rob, dari mana orang ini secabut nyawanya ini? Orang ini gak pernah berbuat amal soleh. Kata Allah, jadiin satu aja udah. Dari mata, mulut, tangan, kaki jadiin satu. Israel saking sewotnya, bulbul ditarik, matanya melotot, tangan abu cengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang datang takziah kaget, disingkap sama guru, mau ustaz dilihat, ya Allah, ada uka-uka, serem meninggalnya. Yang tahlilan kagak ada yang datang, Bang. Pulang takut dimediin, serem matinya. Anak kan nangis aja yang tua. Maafin Bapak, maafin Bapak. Amil, mana itu Amil? Amil, panggilin Amil. Amil, mandiin apa Amil Bapak saya? Dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badannya, digebekin badannya pakai sabun, ditekan perutnya biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut, Bang, sang mayit itu. Ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina badanukal qawim, mana badanmu yang dulunya kuat sekarang gak bisa berkutik apa-apa. Mulut kita dikorek, dibersihin sama Amil. Ada yang nanya lagi, ya bena Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase sekarang gak bisa ngomong apa-apa. Setelah rapi kita dimandiin sama Amil, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. RT masuk kurung batang mati teh, RW masuk kurung batang mati teh, mati weh. Ustad mati tadi. Kendaraan paling angker sedunia, supirnya banyak, penumpang cuma satu. Digotong kita, bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana Bang lu? Pindah. Lu udah pindah aja, kontrak habis. Antar tiga, yang antar ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal, nganter ke kuburan. Sayang yang dua balik pulang. Siapa? Keluarga, nggak ada yang nemenin kita, Bang. Bini kita yang kata sayang banget, Bang, waktu pacaran masih muda, berjanji di bawah pun tiang bambu. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu, beb? Bullshit. Nggak mau nemenin lah bini kita, po. Laki kita apalagi, po, sedihnya paling 7 hari. Kita mati ya sebulan lu bisa nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, dicekam kesunyian. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan setan. Lagu duda Mas Ursidin. Anak bagaimana Ustaz? Anak saya banyak kali nemenin. Oh, anak lagi Bang, kita mati di dapat sebulan ya. Udah nyari girik. Girik mana girik ya? Baba sertifikat ditaruh di mana main? Teman bagaimana Ustaz? Teman saya banyak ini. Oh, saya punya teman CS kental. Kemana-mana berdua-duaan mulu saya. Punya rokok sebatang, arang potes sebelah. Pokoknya saya CS kental sama dia. Nyalo bareng sama dia mulu. Pas kita mati, teman kita nggak mau nemenin. Kuburan kita lagi diuruk, kencangan dia nginjeknya Bang di atas kuburan. Biar padat lu ya, jangan balik-balik lagi. Tuh kuburan injek dia. Nggak ada nemenin. Harta bagaimana Ustaz? Oh, jangankan harta yang mahal, harta yang mewah, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tikar ketinggalan diambil. Oh, tikar ketinggalan, tikar ketinggalan, ambil. Sampai tikar kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tikar? Yang ngikut ke dalam kubur amal kita. Munkar nakir belum berani nyampe, malaikat rahmah dulu ngomong, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Nggak punya pulpen saya malaikat, pakai tunjuk lu. Nggak ada tintanya malaikat, pakai ludahmu. Nggak ada kertasnya malaikat, sobek kain putih lu, tulis amal kebajikanmu dengan putih. Kita tulis tanggal 23 September, Rabu malam Kamis acara haul mau bajiri.
Saya ikutin acara pertama, pembukaan zikir, tahlil, baca yasin, takdim Quran, terus ada sambutan, habis sambutan ada baca Quran, habis baca Quran langsung ceramah si Tile, mana ceramahnya lama banget lagi. Sudah 3 kali gaji dengkul, dia kagak tahu juga. Mana akhir saya habis ditambahin ceramahnya lama, itu kagak lama, emang sama aja, emang amplopnya diplekat masih lama buat ceramahnya. Kasihan kan takut nasi pada hanya bono, cara kita udah ceramah lama buat ceramahnya udah tutup, doa aja keburuan. Usah buat mana ada kesalon lagi, saya kedengar budak kuping saya kalau dia ceramah. Saya doa, saya dikasih makan, besok pulang, ya pulang makan, ada barang bini saya belum tidur sama anak ya, besok dibertigain, mana makan saya berebut lagi sama anak saya, suapan gede banget. Amal kebaikannya tulis di kain putih. Pergi malaikat rahmah. Munkar nakir nanya, enggak sanggup nanya, karena cakep banget tulisannya di kain putihnya. Munkar nanya duluan, maksudnya memarah buka, enggak sanggup, lengket mulutnya. Nakir nanya, apa lu Kar? Tahu nih Kir. Jadi mau CS-nya boleh lah. Karkir aja nggak ngapa-ngapa dia. Orang mau CS-nya gantian Kir, gantian Nakir. Nanya, nggak sanggup juga. Apa gue bilang Kir? Iya Kar, sama. Hidup ini kita dia. Nggak bisa komen kita. Like, share, and subscribe. Ya Allah. Udah, masukin aja. Ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah ke alam dunia. Catatannya cakep semua di kain putih. Saya nanya kagak sanggup-sanggup. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Orang mana orang peninggilan. Ya udah buruan, masukin surga. Ke pusta mau ke surga disetop sama perempuan buang dalam kubur. Tinggi tumpuan putih. Luar biasa ada cakepnya, buat tangannya bengkok batang waru. Putih saya puting padi, matanya kubil bagong. Lehernya leher soang. Mantel bener lah. Bisa nyium muter leher soang mah cius. Wah cakep, biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya aja kayak ada 5 di belah 4. Kalau ada 5 di belah 2 kegedean kok. Kalau kegedean doer. Masa beda dari doer? Enggak ada. Kita nanya, man anta lam arafid dunia ajmal minka. Siapa anda sehingga pernah melihat orang secakap anda di dunia? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Kubur kita bisa jadi raudhah min riyadil jannah, dan hati-hati kubur kita bisa menjadi hufratan min hufarin nar. Naudzubillah min. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, masih hidup di dunia dikasih nikmat panjang umur, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid kagak pernah nginjek masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, saban malam kerjaan nyekek botol mulu, itu botol dicekekin mulu lehernya, makanya leher botol gak ada yang gede bang, kecil semua karena dicekekin mulu sama dia, makin nyekekin botol, berempat-empatan di pos hansip, mending orang lain saudara semua, engkong cucu mantu anak akur banget, engkong gak dibantingin kartu, mati lu kok gak punya 5, engkong gak dikata mati diem aja, nah itu udah turun 2, nah, nutup ceki nih habis semuanya sama gua. Akhirnya orang berempat kagak ada yang hidup, mati semua. Mati lu kok, mati semuanya. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan, gak pernah berbuat amal baik. Israel masuk ke dalam menyambut nyawanya, masuk ke dalam kubur, malaikat munkar nakir nungguin. Apakah munkar nakir emang gua lagi tungguin lu? Nyampe juga lu kemari ya. Ditanya, marobuka agak nyaut. Budak kali lu ya. Pentungan dibawain sama munkar nakir, pentungan malaikat bang. Kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya tuh pentungan. Ditanya nggak nyaut, marah buka diem, hajar, cekir, langsung sini pada mental, kulit pada copot, tulang nih mental nih, tulang nih mental nih bang, tulang mental nih, kulit copot, baru teriak merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minal salihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia ngapa sebentar balikin saya ke peninggilan. Bentar ya sembahyang mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu, suruh ngaji nggak pernah ngaji, malah ustad lu ngomong itu, ustad lu kata-katain, ustad lu gosipin, ustad lu mau tusuk. Makanya saya buat tungkan banget, takutnya itu tadi saya buat tungkan itu. Tungkan saya tadinya ular itu. Iya, ularnya saya tangkap terus saya jual, saya beliin itu. Lu rasa lu pernah ngaji, nggak pernah ibadah lu ya. Curang lu kemarin, curang. 2019 lu curang. Belum nyoblos lu coblosin duluan. Kotak surat lu umpetin di mana kotak suara? Mana? Diancam bang, gua cukir. Naudzubillah min dzalik.
Ih, serem. Ditemani sama yang paling jelek, lebih jelek daripada grandong. Nanya kita, man anta lam arafi dunia akbah minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang sejelek anda? Orang itu menjawab, ana amaluka su, akulah amalmu yang jahat yang nemenin kamu. Na'udzubillah min. Luar biasa bang, tapi orangnya suka berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur main enak, munkar nakir agak serem, nanyanya juga agak serem kagak, malah disambut lu nyampe ji, aja kongkong kita, kubur nyampe iya sehat loh, nyat, udah ngopi belum? Tawar kita ngopi kali, susu ada tuh, nyusu aja dah, baru ini launya susu pakai tisu, itu dah begitu dah ya. Lo sih haji ya, gimana kabar peninggilan Tangerang? Alhamdulillah Ciledug mah masih PSBB, bu, malaikat katanya PSBB. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bang husnul khotimah sesuai yang sering kita baca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Mudah-mudahan ini haul manfaatnya begitu besar dan banyak. Anak cucu mantu keluarga meninggalkan cerita-cerita banyak yang baik-baik dari almarhum Bapak Haji Ripu. Insya Allah yakin dapat kita amalin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Makanya orang-orang tua dulu mesennya nggak banyak, tong lu jadi orang yang benar. Lihat orang-orang tua dulu, anaknya nggak ada yang sekolah S1, S2, S3, nggak ada. Orang dulu mah kebanyakan S takut beku. Jangankan S2, S3, jangan sombong kita, S10 aja masih promo tuh Samsung. Ya Allah, jangan kita so-soan emak, orang tua dulu mah tuh. Makanya anak banyak bang, jangan semuanya pinter, sisain atu aja, bego. Sisain atu yang bego dah, bego tapi bener. Mendingan bego bener daripada pinter kagak bener. Disuruh kakak jalan-jalan kagak mau ke mall, dibeli motor ninja kagak mau. Maunya ngapain? Mau jagain emak aja di rumah. Kalau diperintah-perintah emak baru mau ke warung. Tuh anak bego tapi bener. Emaknya sakit perutnya bolehin balsem, borain semuanya perut emaknya. Emaknya sampai kepanasan turun balsem. Emaknya sampai teriak, panas neng, panas. Emaknya kepanasan, panas mak. Diambilin payung sama dia. Bego. Tapi bener. Daripada pinter kagak bener, baca Quran kagak bisa. Emaknya lagi sekarat, yang sekolah di luar negeri, Amerika, Inggris. Pas meninggal dunia kan yang bego yang bener. Warisan jatuh sama bego semua. Yang masih bego, ngaji, bisa ngaji, baca Quran. Bego tapi bener. Yasin, wal Quranil hakim, innaka laminal mursalin. Emaknya lagi sekarat. Coba yang pinter, kagak ngaji-ngaji, nggak tahu ilmunya. SHM, MBA, membaca Quran kagak bisa. Dipaksa ngaji juga. Ngaji pakai terjemah surat Yasin. Yasin terjemahkan begitu, tulisan pakai Latin. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Diikutin, Yasin. Emaknya lagi sekarat. Yasin. Emaknya kagak jadi mati, bang. Emaknya pakai mendelik, tambahin air. Emaknya sampai nyaut. Dia kira sayur kali. Ya asin aja. Mudah-mudahan kita semua Pak, Bu, punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak yang pinter, kerjanya minter-minterin orang tua, ngakunya tanahnya itu juga, suratnya dibikin ada 4. Bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Kan dia pinteran dapat warisan banyakan. Adiknya yang bontot dikasih pojokan. Mana pojokan kuburan engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini gara-gara bocah pinter. Makanya kita pengen punya anak pinter, sekolahin, pengen bener, tanemin ilmu agama. Insya Allah meninggal dunia kita sebagai orang tua dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Ripu bin Kong Haji Ri'i dan almarhumahnya Haja Nafsia binti Kong Haji Najid, beliau dan almarhumin wal marhumat yang lainnya yang dihaulkan malam ini diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita yang masih hidup berharap kepada Allah, minta kepada Allah diberikan sehat wal afiah. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan kita semua dari bala. Allah jauhkan dari musibah. Allah jauhkan dari penyakit. Allah jauhkan dari virus corona. Dan mudah-mudahan corona cepat hilang di negeri kita. Mudah-mudahan biar jemeran kemana ke jauh, tengah laut mana ke dah biar ya mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang lagi pada belajar, walaupun belajar daring di rumah, nggak sekolah, tapi belajar terus, diberikan oleh Allah kepahaman. Allah berikan ilmu yang manfaat.